Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku. Kali ini Ibu akan mengajarkan kalian cara mudah untuk menghitung hasil dari trigonometri ya. Sebelum Ibu mengajarkan kalian, perlu kalian hafalkan yang ada di tabel seperti ini. Oke ya. Sin 0 derajat hasilnya akan 0. Sin 30 derajat setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Dan seterusnya ya. Kalian perlu hafalkan yang ada di tabel untuk sudut-sudut istimewa ini. Oke, kita sekarang ke kuadran ini ya. Kuadran pertama 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Ketiga 180 sampai 270. Kuadran 4 270 sampai 360. Oke ya. Terus pada kuadran pertama semuanya bernilai positif, sin kostanya. Oke. Pada kuadran 2 hanya sinnya saja yang positif, berarti selain itu akan bernilai negatif. Yang ketiga hanya tannya saja yang positif, yang terakhir hanya cosnya saja yang positif. Oke. Terus kita ke contoh ya. Oke. Ibu punya sin 120 derajat. Oke. 120 itu letaknya pada kuadran berapa? 120 berarti terletak di antara 90 hingga 180. Berarti pada kuadran kedua. Kita tulis dulu. Pada kuadran kedua. Oke. Sin pada kuadran 2. Kita lihat. Oh, ternyata sin hasilnya positif. Berarti kita tulis positif di sini. Oke. Paham ya? Berarti kita tulis sin. Oke. 120 akan kita ubah karena tidak ada di dalam tabel. Kita pakai patokannya ini. 180 atau 360. Kalau pada kuadran 2 sama 3, kita pakai patokan yang paling gampang yaitu 180 derajat. Oke. Kita tadi pada kuadran kedua, berarti paling dekat dengan 180. Pakai patokannya seperti itu. Pakai patokannya pakai 180 derajat. Oke, 120 derajat berarti sama dengan 180 kurangi berapa sih? Biar jadi 120. Oke, berarti 180 kurangi 60. Ulangi ya. 120 kita ubah menjadi 180 dikurangi berapa? Dikurangi 60. Ingat ya, kalau pada kuadran 2 sama 3 kita pakai patokan 180 ini. Ibu pakai patokan 180. 120 berarti 180 kurangi 60. 60-nya Ibu lingkari dulu. Oke. Berarti tulis lagi positif sin. Ibu lingkari tulis 60. Berarti positif sin 60. Kalau kalian belum hafal berapa? Sin 60 setengah akar 3. Berarti positif setengah akar 3. Seperti ini ya. Oke. Kita ke contoh lagi agar kalian lebih paham. Cos 210. Kita lihat. 210 terletak di antara 180 sampai 270. Berarti terletak pada kuadran 3. Kita tulis pada kuadran ketiga. Oke, seperti ini ya. Cos pada kuadran 3 kita lihat. Oh, ternyata nilai cos negatif karena hanya tanya saja yang bernilai positif. Jadi cos kuadran 3 akan bernilai negatif. Kita tulis seperti ini ya. Karena pada kuadran 3 berarti kita pakai patokannya tadi berapa? 180. Oke ya. Kita tulis 180. Kalau 210 berarti 180 ditambah atau dikurang? Jelas ditambah. Tambah berapa? Ditambah 30. Oke. Menyesuaikannya, kalau tadi 120 jelas berarti 180 kurangi 60. Kalau 210 berarti jelas 180 bukan dikurang tapi ditambah 30. Oke ya. Berarti tanda kurang sama tambahnya menyesuaikan. Yang penting kita pakai patokan 180. Paham? Oke, kita terus lagi. Ini dilingkari dulu. Jadi min cos berapa ini? 30. Tulis min dulu, cos 30. Kita lihat cos 30 berarti setengah akar 3.
seperti ini. Belum paham lagi, kita ke contoh yang ketiga. Tan 315. Kita lihat 315 ternyata terletak di antara 270 sampai 360, berarti kuadran 4. Ya, tulis dulu kalau kalian bingung, kuadran 4. Tan pada kuadran 4 jelas negatif karena hanya cos yang benar positif. Ditulisin tangan dalam kurung seperti ini. Pada kuadran 4 ya, kita pakai patokannya jangan yang 180 tapi yang terdekat berapa? 360. Oke, kita tulis ya. Berarti kalau 315 berarti kan 360 ditambah apa dikurang? Jelas dikurang. Dikurang berapa? 360 akan menghasilkan 315 berarti dikurangi 45. Seperti ini. Kita lingkari dulu. Berarti negatif tangan 45. Berarti tangan 45 berapa sih? Tangan 45 ini ya, hasilnya 1. Berarti akan menghasilkan negatif 1. Oke, paham sampai sini? Sebagai latihan, kalian hitung sin 225. Oke, selamat mengerjakan.